Mandiri Podcast. Mandiri Podcast. Podcastnya Mitra Mandiri. 3, 2, 1. Oke, ketemu lagi di podcast Mitra Mandiri, podcastnya masyarakat Kota Cilegon. Nah, Mitra Mandiri kali ini kita berbincang beda dari sebelum-sebelumnya. Biasanya kita berbincang tegang-tegangan nih, soal gratifikasi, ada soal pelayanan yang memang sangat polemik sekali. Nah, kali ini kita akan berbincang soal pendidikan, karena pendidikan ini adalah salah satu hal yang penting juga untuk kita bahas, terutama bagaimana ke depan dan masa depan daerah khususnya Cilegon dan umumnya Indonesia ya, kaitan dengan pendidikan itu sendiri. Nah, kali ini Vino sudah berada dengan, bisa dikatakan, salah satu pejuang pendidikan ya, artinya yang selalu mengupayakan bagaimana agar kualitas pendidikan tepat dan dilaksanakan di waktu yang tepat, dengan Ibu Farida. Selamat siang mungkin Bu ya? Iya, selamat siang. Selamat siang Bu. Iya, selamat Gimana siang. kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa, sehat. Alhamdulillah ya. Udah lama juga kita nggak ketemu ya, masa pandemi ini. Iya, betul, sama. Nah, Jadi memang masa pandemi ini kan memang mengajak kita juga untuk berpikir bahwa memang kondisinya ini memang kondisi yang tiba-tiba ya. Tapi setelah sudah berjalan waktu, alhamdulillah kita sudah mulai ketemu pola. Jadi yang tidak ketemu bisa ketemu melalui Zoom. Nah, Bu, kalau pandemi ini aktivitasnya bagaimana di sini, atau memang Zoom total atau seperti apa nih ketika pandemi? Kalau di Al-Kausar kebetulan kita menerapkan pembelajaran blended learning. Jadi blended learning itu kita bisa menggunakan video call, gitu ya, video call, terus kemudian juga ada home visit. Jadi guru-guru bekerja sama dengan orang tua, dibuatkan jadwal kapan kunjungan bisa dilakukan. Home visit ini juga bisa home visit dengan secara personal dan juga ada home visit dengan grup, jadi grup visit. Karena kan ada juga orang tua yang memang belum mengizinkan anaknya berkumpul dengan teman-temannya yang lain. Jadi kita bikin grup yang dekat-dekat rumahnya boleh, tapi yang personal boleh. Nah, itu cara kita untuk mensiasati supaya anak-anak jangan kehilangan masa belajarnya, waktu belajar. Nah, Bu, kalau tanggapan dari guru sendiri ya, dari masyarakat mungkin banyak yang baik di medsos ataupun di beberapa YouTube yang ada kaitan dengan efektif atau tidak efektifnya daring atau ini sendiri. Karena memang gini, ketika kita dituntut untuk masuk ke hal yang digital, namun ada hal yang ditinggalkan seperti ada kurangnya interaksi dan segala macam. Nah, ini menurut guru sendiri nih seperti apa nih? Karena dari masyarakat sendiri mungkin memang seiring masuknya informasi-informasi, salah satu yang menjadi permasalahan juga ada kurangnya interaktif antara murid dengan guru ini sendiri. Ini sebelumnya mau izin ya, pertama saya nggak pakai masker karena agak ngap kalau ngomong. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh anak itu bahwa memang pendidikan anak usia dini ini kan sebenarnya yang dibutuhkan adalah kelekatan. Jadi lekat, touchingnya gitu ya, harus ada sentuhan ke anak-anak, harus ada tatap muka gitu ya, karena memang anak-anak itu memang belum masanya kalau kita belajar melalui daring sepenuhnya. Tapi karena memang kondisinya gitu ya, kondisinya perlu kita siasati juga gitu, bagaimana caranya. Jadi memang betul-betul harus mencari daya dan upaya. Kalau ditanya apakah ini efektif gitu ya, ya memang menurut saya secara pribadi dan secara keilmuan memang akan mengalami kesenjangan, yang dimana kita biasa bertemu langsung, ada interaksi gitu ya, tatap muka, ada touching atau sentuhan gitu. Tapi ini kita hanya melalui IT gitu ya. Ada yang hilang memang, ada yang hilang. Tapi saya percaya bahwa segala sesuatu yang kita upayakan itu pasti ada makna. Kalau memang sama sekali memang kita menyerah gitu ya, artinya memang anak-anak ini kan kehilangan masanya gitu. Jadi ada sisi baik yang bisa kita lihat bahwa anak sedini mungkin kemudian akhirnya paham bahwa interaksi itu jika dalam kondisi yang tidak memungkinkan bisa dilakukan melalui jaringan atau IT. Tinggal bagaimana membiasakan dan mengefektifkan apa yang ada ya, seperti itu. Nah, ini menjadi informasi yang sudah tidak aneh lagi di Kota Cilegon terkait dengan metode yang Ibu berikan terhadap murid-murid ya, terhadap anak siswa ini nih. Ini kan menjadi salah satu perhatian terutama di bidang pendidikan ya, karena memang pendidikan itu salah satu penentu ya, bagaimana bangsa ini maju atau tidak. Betul, sepakat. Ya betul. Apalagi ya bagaimana
tergantung bagaimana gurunya membawanya ke arah mana, memberikan sesuatu hal yang baru yang lebih efektif dan tepat untuk siswa. Nah ini juga apalagi usia-usia di usia PAUD ini ya, usia PAUD ini adalah usia yang mungkin menentu di awal mereka mengetahui bagaimana cara pembelajarannya. Nah metode yang mungkin pertama kali di Banten ya diterapkan. Nah bisa dijelaskan sedikit nih terkait dengan metode-metode ini. Oke. Ini menarik sekali Kang Damar. Saya ingat waktu awal-awal ketemu Kang Damar dulu pertama kali dan saya bercerita gitu ya. Banyak sekali pertanyaan Kang Damar waktu itu. Kenapa Bu polanya seperti ini? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Nah saya berusaha memberikan penjelasan di awal. Cuma memang kelihatannya agak sedikit berbeda ya dibandingkan yang lain. Dan memang pengakuan ini datang juga dari Balai PAUD dan Dikmas itu Provinsi Banten bahwa ketika mereka melakukan survei se-Banten gitu di antara semua PAUD baik formal maupun non formal, mereka baru menemukan di Al-Kausar yang memang betul-betul menerapkan implementasinya di jalan. Kalau materinya sendiri atau pembahasannya sebenarnya sudah lama sudah disampaikan, bahkan sudah pernah juga bintek gitu ya, tapi kan yang implementatif gitu tuh belum. Nah sehingga ketika mereka menemukan Al-Kausar, mereka banyak bertanya bagaimana caranya memulai dengan pembelajaran seperti ini. Dan nyatanya qadarullah gitu ya, ketika pandemi kegiatan seperti ini tidak putus. Nah itulah gitu ya, kalau kita belajar dengan LKS dan buku paket, ketika anak berada di rumah dalam kondisi pandemi itu kan sulit dijalankan karena guru tidak bisa drill ya. Nah tapi dengan metode pembelajaran yang kita terapkan ini ternyata juga bisa diimplementasikan, diaplikasikan di rumah dengan menggunakan media yang ada di rumah gitu. Jadi ketika mereka belajar berhitung misalnya, kita aplikasikan ya medianya itu dengan menggunakan apa? Cabai bisa, bawang merah bisa, ada berapa cabenya, ada berapa bawang merahnya. Nah kalau metode ini misalnya kita pindahkan ke rumah kan tentunya bukan medianya yang kita bawa, tapi kita lihat nih di rumah tuh ada media apa saja yang bisa digunakan untuk itu. Anak bisa belajar panjang pendek misalnya atau kecil besar dari garpu dan sendok. Kan ada sendok besar, sendok kecil, ada piring besar, piring kecil. Artinya ternyata kita melulu belajar itu tidak mesti harus lewat buku dan LKS. Nah penemuan-penemuan seperti ini ketika diimplementasikan juga di rumah ternyata masuk gitu. Dan orang tua tidak kesulitan harus berpikir oh medianya harus beli, medianya harus mengeluarkan biaya. Apapun yang ada di rumah itu bisa dilaksanakan. Nah kemudian metode ini dianggap paling pertama di Cilegon, di Banten ya, di Banten gitu, karena memang pengakuan yang tadi saya bilang datangnya dari balai, dan memang saya sendiri kan juga menyampaikan sebagai narasumber gitu bercerita tentang metode ini. Dan setiap kali saya tampilkan tentang pembelajaran Al-Kausar, teman-teman itu langsung antusias gitu dan minta waktu untuk bisa belajar ke Al-Kausar. Makanya kan kemarin kita buat jadwal tapi terhenti karena adanya pandemi. Nah ini di bulan Oktober ini juga sudah mulai karena dengan adanya betul. Nah sekarang kan ada LBB. LBB itu lingkungan belajar berkualitas, dan itu betul-betul komitmen pemerintah itu dari segala lini bekerja, baik dari Pokja Bunda PAUD, materinya tidak jauh-jauh dari LBB itu. Kemudian kemarin juga ada kesiapan bersekolah gitu ya, binteknya tidak jauh-jauh dari LBB. Apa isinya LBB? Ternyata bermain dengan pola ini. Nah jadi saya bilang oke, berarti kita sudah mendahului sebenarnya, dan kita juga akan siap berbagi apabila nanti teman-teman yang lain gitu yang baru menerima materinya, sementara kita sudah implementasi gitu, boleh nanti kita bisa menjadi bengkel untuk teman-teman belajar bagaimana menggunakan tentang Lulus 4.0. Kalau bicara soal efektif, terkait dengan efektifannya, apa sih yang selain tadi yang disebutkan ya bahwa gampang dicari, betul. Bisa dilihat, apalagi di masa pandemi daring ini bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Nah, efektifan lainnya yang memang mungkin berpengaruh kepada bagaimana pola pikir si anak. Nah ini menarik sekali pertanyaannya, karena ini yang saya tunggu. Kita melihat sesuatu yang sangat sederhana dari potongan kain. Anak belajar dari sepotong kain. Nah ini di setiap permainan anak itu harus mengandung 3 unsur anak bermain. Yang pertama dia harus ada sensori motornya harus tergali. Yang kedua bermain pembangunan, dan yang ketiga adalah bermain dengan bermain peran.
Ketiga unsur ini harus terpenuhi dalam setiap bermain anak. Nah, sensori motor itu sering Ya. terlewatkan. Karena apa? Karena permainan kita kebanyakan dari pabrikan. Sehingga padahal sensori motor itu kan adanya pada sentuhan anak. Nah, ketika anak menyentuh balok itu, ini ada permukaan yang kasar, berstruktur gitu ya. Terus kemudian berat ringannya, itu ke motoriknya anak. Nah, nanti sarafnya akan mengirimkan gitu ya ke cara kerja otak, sehingga kemudian memicu anak-anak untuk ini kenapa ya jadi kritis anaknya, jadi banyak bertanya anaknya, ibu kenapa kok dianya di sininya nggak licin, ibu ini kenapa kok di sininya terbuka, ibu ini kenapa warnanya berbeda. Artinya anak itu akan lebih muncul daya kreativitasnya bertanya dan ingin tahu ketika diberikan dengan sentuhan-sentuhan alam. Dan kita berharap ketika anak mulai bersentuhan dengan alam akan muncul kecerdasan naturalisnya. Dan kecerdasan naturalis ini sangat penting sekali. Kenapa kita banyak yang tidak peduli dengan lingkungan? Karena memang tidak diasah sejak kecil. Nah, kemudian juga dari sepotong kayu ini anak belajar bahwa sebenarnya segala sesuatu itu bisa memberikan kontribusi terhadap edukasi, gitu kan ya. Yang mungkin kalau orang nggak tahu ini cuma sekedar kayu dibuang atau mungkin dijadikan bahan bakar, tapi kita akan membuat dia punya nilai ketika itu masuk ke sekolahan. Dan benda-benda ini banyak di Cilegon ini kan banyak kayu-kayu yang dipotong dan ditebang-tebang di pinggir jalan. Cobalah itu diambil, kemudian diaplikasikan untuk media bermain kita. Jadi kita nggak usah khawatir kita nggak punya media, karena medianya bisa kita temukan di mana saja gitu. Atau dari bebatuan misalnya, bebatuan itu dari segala warna, segala bentuk. Ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang tidak beraturan, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya warna-warni. Itu cuma dari batu. Dan kita tuh perlu belajar dari alam. Makanya dibilang bahwa sebenarnya alam itu adalah kampus merdeka buat anak. Ya kan? Karena anak bebas belajar dari alam. Tinggal bagaimana nih kita mengolah sebenarnya. Jadi kalau Ki Hajar Dewantara bilang tempat itu belajar itu di mana saja. Taman kanak-kanak itu belajar di mana saja. Artinya tidak terfokus kepada ruangan dan tidak terfokus pada buku. Belajar dari alam. Itu sebenarnya. Justru dengan benda-benda alam ini lebih banyak muncul pertanyaan-pertanyaan dari para anak-anak ya. Betul. Nah, ketika kita belajar dengan barang pabrikan misalnya, seperti mobil, ketika ini mobil pabrikan, anak belajar dibangun, terus kemudian dia naikkan ke atas, terbang mobilnya gitu ya. Terus kita bilang nggak apa-apa, dia kan sedang berimajinasi. Tapi no, kita belajar berimajinasi itu harus konkret. Jadi menggunakan benda konkret. Tentunya guru akan bilang, maaf teman, ini mobil, jalannya di darat gitu ya. Karena memang bentuknya mobil, itu barang pabrikan. Tapi sekarang ketika dia menggunakan balok gitu ya, balok, terus dia bilang, ini mobil-mobilan, terus dia bilang, terus dia terbang gitu. Apakah kita akan komplain gitu ya dengan dia bilang? Tentu tidak. Karena apa? Karena dia punya imajinasi. Dan media-media yang dimaksud dengan media terbuka ini, dia bisa betul-betul mengikuti apa yang ada dalam pikiran anak. Secepat apapun imajinasi anak itu berubah, secepat itu pun yang namanya luspat itu akan mengikuti kemauannya dia. Dia hanya menggeserkan sedikit gitu ya. Atau kemudian dia bilang, oh iya ini diginiin aja, bukan menghadap ke atas, dia dimiringin. Oh ini jadi ban mobil loh, jadi ban mobil. Kita nggak tahu dan kita akan takjub. Anak-anak itu diberikan benda yang sama. Diberikan benda yang sama, dengan inspirasi yang sama, tapi anaknya beda-beda, jadinya pun akan berbeda. Atau anak yang sama, diberikan barang yang sama, tapi waktu yang berbeda, itu pun akan berbeda yang dia buat. Karena apa? Imajinasi anak tuh cepat sekali gitu. Bagaimana kita mau mengolah imajinasinya kalau setiap hari yang kita berikan adalah buku, gitu loh. Nah sekarang gini, dinamika dalam pendidikan itu bergerak secara dinamis, gitu ya. Pola belajar kita pun harus berubah. Apalagi sekarang pemerintah pusat sekarang sedang mendorong semua sekolah untuk menjadi sekolah penggerak. Di Cilegon sekarang ini masuk dalam tahap 2, gitu ya. Dalam tahap 2 program sekolah penggerak. Jadi yang pertama itu Kota Tangerang dan Kota Tangerang dan Kabupaten Pandeglang. Nah sekarang tahap yang kedua adalah Kota Cilegon sama Lebak, Kabupaten Lebak. Nah, kenapa harus dibuat sekolah penggerak? Supaya kita sama-sama bergerak, memajukan pendidikan dan meningkatkan sumber daya manusia. Karena memang saya sepakat, Kang Damar bilang tadi bahwa pendidikan itu adalah faktor utama. Faktor penentu kemajuan satu bangsa dimulai dari pendidikan. Kalau bicara-bicara yang kayak begini tuh ingat waktu kecil dulu. Betul, kan? ya betul. Betul sekali. Kayak mobil-mobilan dari kayu bekas bangunan, ya kan? Betul. Nih kayak gini. Ya. Nah, ini kan bekas-bekas. Oke.
Kalau kayak perahu itu yang dari jeruk itu kan Nah, alam betul, juga ya kan. betul Iya, sekali. ini masih banyak hasil alam kita yang atau yang bekas-bekas begini bisa dimanfaatkan dengan Iya, baik. betul. Bahkan bisa dikatakan lebih efektif. Nah ini katanya sudah apa ya di nasional atau bagaimana iya, kabar betul. nasional itu seperti apa nih? Jadi gini, ternyata pembelajaran dengan menggunakan Luspart ini Ah. itu ternyata sekarang menasional. Hmm. Kenapa? Karena yang saya bilang tadi, semua BIMTEK yang datangnya dari pusat, ternyata di dalam setiap materinya itu termuatlah pembelajaran seperti ini. Artinya sekarang Alkosa tidak sendiri lagi gitu ya, bergeraknya itu ternyata sekarang menasional, tapi memang baru pada tataran materi saja. Nah, implementasinya kan kita belum tahu. Ini akan proses panjang ini sekolah-sekolah untuk sampai ke sana. Kenapa Alkosa sudah jadi? Karena kita berprosesnya dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Kita sudah mendahului lebih dulu. Nah, jadi memang saya juga sepakat ketika kemudian muncul gerakan secara bersama-sama, dan kebetulan Kang Damar ini sebenarnya adalah kabar baik buat kita karena kemarin saya lolos dalam pelatih ahli. Jadi saya mengikuti tahapan-tahapannya dan kemudian lolos sebagai pelatih ahli. Dari 12.000 pendaftar yang diterima oleh GTK ketika disaring itu dari 12.000 pendaftar menjadi sekitar 11.000. Dari 11.000 tinggal 7.000. Setelah 7.000 tinggal 2.000 dan terakhir gitu ya. Yang terakhir jadi 636 pelatih ahli se-Indonesia dan 636 berarti. Betul. Dan ternyata di antara 600 sekian itu saya satu-satunya yang dari PAUD, non formal dari Banten loh, dari Cilegon itu yang lolos dalam seleksi itu. Dan di Banten tuh perwakilannya satu atau Di Banten itu ada 19 pelatih ahli yang lolos gitu, tapi kebanyakan dari akademisi. Jadi kayak akademisi, saya satu-satunya dari PAUD, dan kemarin diapresiasi juga dari GTK juga ya bahwa memang kita perlu mendorong teman-teman yang lain. Artinya ini motivasi juga karena saya sudah mendahului dan saya mengajak teman-teman juga untuk hayo bersama-sama kita bekerja dalam sistem. Ketika bekerja dalam sistem itu saling tarik menarik, itu akan jauh lebih mudah gitu ya, karena selama ini kan saya berjalan gitu tapi belum masuk ke dalam sistem itu. Nah, ketika masuk ke dalam sistem itu akan lebih mudah kita bergerak. Nah, jadi ada program atau tujuan dari pemerintah pusat yang itu kemudian disampaikan gitu ya sampai ke pemerintah paling bawah di kabupaten kota masing-masing di provinsi gitu ya, bahwa nantinya semuanya sekolah penggerak ini juga nanti tujuannya adalah untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, jadi artinya pelajar Indonesia itu harus belajar dari ayunan hingga ke yang lahat. Jadi pembelajar sepanjang hayat. Dan ini komitmennya luar biasa dari pemerintah pusat karena menggerakkan seluruh sektor, gitu ya. Nah, itu kira-kira. Oke. Pertanyaan terakhir untuk Ya. apa yang ingin disampaikan terhadap masyarakat kaitan dengan pendidikan, salah satunya yang penerapan Luspart seperti ini. Oke. Saya sebenarnya ingin mengajak teman-teman, terutama praktisi PAUD ya, kepala sekolah maupun guru-guru baik formal maupun non formal, bahwa kita pendidikan kita itu dinamis. Pendidikan itu kehidupan, dan kehidupan itu adalah pendidikan itu sendiri. Jadi memang setiap hari gunakan untuk terus belajar, upgrade, terima semua informasi yang masuk dari manapun. Kita harus open minded karena setiap hari harus ada perubahan. Kalau kita tidak berubah, maka kita akan tertinggal. Nah, adapun keterkaitan dengan Luspart ini gitu ya, setiap kita bisa memulai, setiap kita harus bergerak, dan kita sudah mesti punya rasa yakin dan keyakinan bahwa setiap kita punya potensi yang bisa dikembangkan dan punya potensi untuk sukses. Dari manapun kegiatannya, silakan berkreasi sendiri gitu ya. Karena merdeka mengajar, merdeka belajar itu memang sudah harus kita implementasikan dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita hanya akan jadi penonton gitu ya. Kalau tidak, kita hanya akan jadi orang-orang yang mengikuti saja gitu. Mulai sekarang hayo jadi pelopor gitu ya, karena kita perlu banyak memberikan inspirasi dan motivasi kepada anak-anak kita ya, karena memang pembelajaran sekarang ini harus butuh inovasi. Jadi harus banyak inovasi yang dihadirkan sehingga bertambahnya kebaikan sumber daya manusia Ya, seperti betul, itu ya. betul.